Bambang Susantono resmi menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Rangkaian tugas menanti Kepala Otorita tidak hanya terkait teknis regulasi tapi tentu juga pendekatan politik. Sebab memindahkan ibu kota juga berarti memindahkan epicentrum politik nasional. Kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom malam ini. Ada Pak Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP, kemudian ada Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Rian, Pak Irfan. Selamat malam Mbak Eva. Iya Pak Rian. Salam sehat selalu. Ya Pak Rian, kita tahu hari ini kita sudah punya kepala dan wakil kepala otorita IKN yang baru. Kalau dari analisa Anda, penilaian Anda, kualifikasi apa sebetulnya yang dibutuhkan untuk kepala otorita IKN? Apakah kemudian sosok Bambang Susantono ini memenuhi kualifikasi tersebut? Hemat saya Pak Bambang Susantono cocok karena begini, beliau birokrat senior dan sebagai birokrat senior beliau tahulah bagaimana arasmen politik pada tingkat nasional. Kedua beliau juga seorang profesional pada level regional ya. Jadi beliau ini juga kalau nggak salah pernah juga di Asian Development Bank. Dan buat tempat saya bilang Pak Jokowi untuk Pak Bambang Susantono ini meskipun nampaknya kejutan, tapi ini menurut saya yang terbaik karena mempertimbangkan daripada memilih yang itu politisi atau yang memang itu pernah menjadi seorang yang karena pilihan-pilihan politisi atau kepala daerah bukan pilihan yang menguntungkan daripada Pak Bambang Susantono karena beliau ini saya kira pengalaman dan terbang cukup. Dan kalau masalah politik saya kira nggak begitu masalah karena yang terjadi sekarang politik selesai karena Pak Jokowi sudah tetapkan ibu kota pindah. Dan tugas Pak Bambang Susantono lebih kepada bagaimana memanajemen proses perpindahan tadi secara non politik. Kalau politik sudah selesai masalah kalau menurut saya. Oke, jadi sosok yang dibutuhkan memang sosok profesional begitu ya, untuk wawasan politik tentunya bukan menjadi kebutuhan utama atau kualifikasi utama dari kepala dan juga wakil kepala otorita. Anda memandangnya demikian Pak Rian? Jadi gini, Pak Bambang Susantono itu bukan politisi tapi beliau mengerti politik karena pernah menjadi pemimpin puncak di birokrasi. Terakhir beliau kan wakil menteri perhubungan. Kedua, jam terbang tadi cukup itu. Jadi itu memang saya kira Pak Jokowi sangat betul memilih beliau menurut saya. Makasih Pak. Oke, Pak Irfan, sebetulnya apa saja faktor utama yang kemudian membuat Presiden Joko Widodo akhirnya memilih sosok Bambang Susantono sebagai kepala otorita IKN? Ya, tentu yang pertama begini Mbak Eva, tadi yang disampaikan oleh Pak Rian ya, yang Pak Jokowi menunjuk Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu, itu tentu orang yang punya skill ya, kemampuan, orang yang punya pengalaman, tidak lagi dia mencoba-coba atau berpikir saya harus apa, berbuat apa, ya itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Ini harus sudah tancap gas gitu ya untuk bisa mentransformasikan pemikiran atau gagasan besar untuk bagaimana bisa secepat mungkin melakukan gerakan, melakukan konkret yang nyata pembangunan di IKN ini, Ibu Kota Nusantara ini. Jadi tidak lagi berpikir bagaimana nanti arahnya, bagaimana nanti konsepnya. Karena semua itu kan sudah dibicarakan, semua konsep-konsep itu sudah ada gitu. Nah jadi kedua orang ini memang kalau saya katakan kolaborasi duet maut ya, sangat luar biasa. Satu sisi saling mengimbangi, saling berkontribusi yang sangat baik gitu. Jadi saling melengkapi gitu. Nah inilah yang diinginkan oleh Presiden ya. Kedua orang ini Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu untuk bisa mempersiapkan langkah-langkah yang cepat pembangunan infrastruktur dari segala aspek ya, apa yang dibutuhkan dalam waktu dekat ini untuk pembangunan IKN gitu. Oke, konsep pemahaman kemudian yang menjadi modal utama begitu ya akhirnya penunjukan kepala dan wakil kepala otorita IKN. Apa sebetulnya yang kemudian diharapkan dari pemimpin-pemimpin IKN ini? Kita tahu di tahap pertama begitu ya Pak Irfan, nanti ada perpindahan ibu kota negara ini tahapan pertama tahun 2020 sampai 2024 yang targetnya juga termasuk memindahkan istana begitu ya.
apa kemudian yang diharapkan, yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi terhadap kepala dan wakil kepala otorita IKN ini? Ya, tentu ini harus bisa membantah ya dugaan-dugaan atau praduga sebagian kelompok di kita di masyarakat ini yang merasa tidak yakin akan terlaksananya pembangunan IKN infrastruktur di Pasir Penajam ya, ibu kota baru ini, ibu kota Nusantara ini. Nah, ini yang harus kita bantah, kepala IKN dan wakilnya harus bisa menjawab tantangan tersebut. Ya, target Pak Jokowi kan di 2024 itu sudah ada perpindahan atau transisi pemerintahan dari Jakarta ke IKN, ibu kota Nusantara yang baru. Yang tidak ada bentuk konkret istana atau gedung-gedung infrastruktur lainnya, kelengkapan dari apa yang diinginkan oleh pemerintahan presiden gitu. Nah, ini yang harus terjawab gitu. Nah, makanya kerja-kerjanya juga harus bisa lebih cepat, lebih maksimal ya, supaya dugaan ataupun bahkan ada yang nyinyir terhadap keinginan perpindahan ibu kota Nusantara ini dari Jakarta ke Pasir Penajam gitu. Oke. Pak Rian, Anda melihat apakah memang tantangan terberat begitu dari kepala dan wakil kepala otorita ini adalah menjawab pandangan-pandangan nyinyir ini? Jadi ini yang kemudian menjadi pertama harus dilakukan. Tidak, Mbak. Ini sudah selesai masalah ini. Jadi masalah politik selesai. Tugas Pak Bambang Susantono adalah maju. Jadi kalau orang bilang itu lebih maju lagi. Yaitu apa? Nomor satu, menyiapkan perpindahan secara nyata. Kedua, beliau perlu melihat batas-batas perpindahan ini agar nampak risiko-risikonya. Contohnya, kalau kita pindah ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota yang khusus betul-betul ibu kota administrasi di Pasir Penajam, batas-batas apa yang mungkin dilakukan di sana dan yang itu mana yang nggak mungkin dilakukan. Dengan demikian kita menjadi realistis. Jadi Pak Bambang Susantono dengan tim ditantang untuk melihat apa sih yang terjadi sebenarnya ke sana, bagaimana ini risk manajemennya, dan risk management tadi dikelola. Kalau masalah yang namanya tantang keinginan, saya setuju dengan Pak Irfan, tapi menurut hemat saya beliau bukan itu tugasnya. Karena tugasnya sudah selesai. Karena saya kira perdebatan tentang ibu kota negara sudah selesai lah. Jadi menurut saya bagaimana step dilakukan moving forward gitu. Challenge-nya adalah bagaimana Pak Bambang melihat batas-batas yang mungkin dikerjakan pada setiap tahap. Karena beliau sebagai engineer kan, dan kemudian melihat risiko-risikonya. Karena mungkin juga beliau akan mengatakan pada Bapak Presiden misalnya, Pak, sampai seperti ini, tahapnya seperti ini. Dengan demikian, beliau menjadi aktor yang secara rasional, profesional, dan objektif menyampaikan kepada Presiden di mana tahap yang dapat dicapai, dan ini akan bisa lebih mengoptimalkan gagasan Presiden. Jadi menurut saya sih boleh saja, tapi janganlah Pak Bambang diberikan tugas-tugas politik seperti nanti beliau berat nanti. Kalau perlu ada tugas juru bicara di situ, misalnya Pak Irfan jadi juru bicara, beliau lebih hebat untuk berpolitik, tapi Pak Bambang jangan, nanti bebannya berlebihan. Biarkan beliau masuk di sektor-sektor yang sifatnya betul-betul menyiapkan secara fisik, operasional, dan manajerial. Begitu, Pak. Oke, Mbak Rian, tadi Anda mengatakan masalah nyinyir begitu ya, masalah ketidakyakinan sejumlah pihak terhadap proyek IKN ini sudah selesai sebetulnya. Apakah ini juga kemudian korelasinya dengan penunjukan sosok Pak Bambang Susantono? Tadi Anda mengatakan agak mengagetkan sebetulnya Presiden akhirnya menunjuk Pak Bambang Susantono ini. Apakah itu kemudian ada korelasinya? Baik, yang pertama, kenapa saya katakan selesai ya? Kita udah selesai undang-undangnya. Meskipun itu akan dipermasalahkan lagi, tidak apa-apa. Karena yang terjadi memang konflik nilai kan, nilai yang setuju sama nggak setuju, tidak apa. Dalam negara demokrasi itu akan berproses. Kedua, memang betul penunjukan Pak Bambang. Dan saya pribadi ketika Pak Bambang terpilih saya nggak kaget. Justru kalau yang kepilih misalnya yang dari Jawa Barat atau dari Pertamina jadi malah saya kaget gitu loh. Karena berarti Pak Jokowi kurang pas milihnya. Nah Pak Bambang pilihan yang pas. Dan kenapa pas? Karena beliau tahu apa yang dikerjakan. Jadi politik selesai dalam arti kebijakan selesai di Undang-Undang Ibu Kota, kemudian proses penunjukan selesai, move on. Nah, saran saya, kalau memang ini masih perlu menjadi masalah atau ke depan masih jadi masalah polemik politik, yang namanya diskusi, kontestasi values dari publik, tidak apa-apa.
tapi harus ditunjuk satu orang yang betul-betul mewakili pemerintah untuk menjadi bukan juru bicara terlalu rendah itu, tapi mereka yang atau salah satu orang profesional yang diminta untuk menjawab masalah-masalah ini supaya Pak Bambang nggak terganggu masalah ini. Ini karena nanti bisa diseret-seret ke sini, nanti ranahnya nanti beliau habis waktu nanti. Itu saran saya kepada pemerintah. Mudah-mudahan Mas Irfan bersedia menunjukkan pada Pak Muldoko supaya ini efektif betul, supaya Pak Jokowi visinya tercapai dengan efisien, efektif gitu Pak Irfan. Oke, bagaimana kemudian masukan ini bisa dieksekusi begitu, Pak Irfan? Ya benar, saya setuju yang dikatakan oleh Pak Rian tadi. Jadi Pak Bambang dan Pak Doni ini tidak lagi berpikir secara yang sifatnya tidak substansi. Dia harus berpikir cara-cara yang taktis, ya strategis, bagaimana bisa mewujudkan, bukan lagi merumuskan, tapi mewujudkan apa keinginan besar, ya rencana induk yang ditargetkan oleh Presiden. Kan sudah ada, master plan-nya kan sudah ada, tinggal kerja-kerja konkretnya. Nah itulah yang harus dibuktikan supaya suara-suara sumbang, suara-suara nyeri itu bisa terbantahkan dengan sendirinya. Dibuktikan dengan kerja nyata, dengan kerja konkret, ya yang selama ini orang merasakan tidak mungkin ini terjadi. Nanti kalau misalnya Presiden Jokowi tidak lagi setelah 2024 pasti bisa dibatalkan. Nah suara-suara itu kan ada kita dengar. Nah itu harus kita buktikan karena membangun ibu kota ini, negara ini kan tidak simsalabim. Dia tidak seperti seorang Superman, tapi harus menjadi super team, menguatkan, saling melengkapi. Ya, visinya harus visi besar. Kota ini harus dibangun dengan kota yang kota dunia, sesuai dengan harapan-harapan yang direncanakan atau ditargetkan oleh Pak Presiden Jokowi gitu. Jadi harapan-harapan kita semua ya membangun IKN ini, Ibu Kota Nusantara ini ya dengan semangat ya kebersamaan, kolektivitas. Jadi benar, saya setuju itu. Jadi tidak lagi nanti Pak Bambang, Pak Doni disibukkan dengan menjawab hal-hal yang sifatnya remeh-temeh lah gitu. Ya, dia harus kalau bisa, kalau mobil itu Formula One udah langsung personeling 4, 5 gitu. Tancap gas gitu. Karena waktunya pendek sekali ini. Gitu Mbak. Dan itu akan memang akan difokuskan begitu ya untuk melakukan kerja nyata atau kerja konkret untuk menjadikan IKN ini kota dunia. Nah, saya ingin elaborasi lebih lanjut lagi apa kerja konkret kemudian yang diharapkan oleh Presiden, tapi kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya kembali ke Pak Irfan. Pak Irfan, tadi Anda mengatakan bahwa kita menunggu atau bagaimana kemudian menjawab masyarakat yang masih pesimis begitu terhadap proyek IKN adalah menunjukkan kerja nyata. Nah, kerja nyata dan kerja konkret begitu. Apa kemudian arahan, adakah arahan spesifik dari Presiden Jokowi terhadap kepala dan wakil kepala IKN ini untuk memberikan kerja nyatanya, kerja konkretnya untuk mencapai visi menjadi kota dunia, IKN menjadi kota dunia begitu? Ya, tadi setelah kita dengar, setelah selesai pelantikan Presiden, Pak Bambang Susantono menyampaikan ya, tidak hanya membangun fisik, tapi membangun kedekatan sosial dan lainnya gitu. Jadi tidak menjadikan ini pembangunan proyek hanya fisik saja, tapi bagaimana menciptakan kesinambungan untuk jangka panjang masa depan berikutnya. Ini menjadi kota yang yang berkembang untuk masa depan. Nah, sesuai dengan arahan-arahan Presiden juga yang pernah disampaikan berkali-kali, Presiden mengatakan pembangunan ibu kota Nusantara ini adalah menjadi kota dunia, kota berbasis teknologi, digitalisasi, dan kota hijau, green city, gitu, smart city gitu. Nah, itulah yang akan diwujudkan oleh kedua sosok ini, Pak Bambang dan Pak Doni gitu. Nah, mungkin keinginan itulah yang harus memang tadi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Rian ya. Bagaimana bisa bekerja dengan lebih konkret, memastikan semua elemen, semua perangkat-perangkat yang ada nanti bisa
saling menguatkan gitu. Ya, hari ini pemerintah kan lagi mempersiapkan turunan dari regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 itu, ya, ada perpres yang akan disiapkan. Bagaimana nanti komposisi badan otorita itu yang nanti memang mereka secara kolektif, secara tim bekerja bergerak untuk menciptakan membangun semua keinginan-keinginan di ibu kota Nusantara ini. Gitu. Oke, baik. Gambarannya fase awalnya akan seperti apa kalau begitu Pak Irfan? Maksudnya? Gambarannya fase awalnya akan seperti apa? Bagaimana kemudian dengan koordinasi misalnya dengan pemerintah daerah yang lain, kemudian ada juga tantangan terhadap masyarakat lokal dan bagaimana kemudian nantinya... Itu semua nanti akan dirumuskan dalam regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 3 tentang IKN Ibu Kota Negara ini. Ya kan, ada perpres misalnya mengenai tentang komposisi struktur badan otorita ini, ada tentang masalah pertanahan, ada tentang masalah penganggaran, ada tentang masalah daerah-daerah penyangga dan masyarakat lokal sana. Nah itu pemerintah akan menyiapkan itu gitu. Nah, tentu dengan telah dilantiknya kepala IKN dan wakilnya, Bappenas sebagai leading sektor akan terus berkoordinasi. Kami juga di KSP akan memberikan bantuan advis kepada kepala badan otorita yang baru ini, ya, untuk bisa saling bekerja sama, saling mengisi, dan saling menguatkan dengan harapan dan cita-cita yang bersama, yang mulia ini gitu. Jadi isinya adalah ini bisa kita kerjakan dengan kebersamaan, harus optimis ke depan. Target-target waktu yang telah direncanakan itu bisa konkret, bisa menjawab apa yang persoalan-persoalan yang kemarin disampaikan oleh sekelompok orang gitu. Jadi memang ini harus kerja kolektif. Peran-peran semua pihak pasti akan sangat diharapkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di ibu kota negara di Pasir Penajam ini. Karena target di 17 Agustus 2024 keinginan Pak Jokowi melaksanakan hari proklamasi 17 Agustus itu berada di ibu kota Pasir Penajam. Baik, Pak Rian, Anda melihatnya bagaimana? Bagaimana kemudian target-target yang sudah disampaikan begitu ya, baik oleh Presiden Jokowi terhadap proyek IKN ini bisa berjalan mulus. Kuncinya di mana? Kalau memang tadi Pak Rian katakan sosok kepala dan wakil kepalanya sudah tepat begitu. Kuncinya di mana kalau begitu? Saya kira tadi Pak Irfan sangat betul menyampaikan ya. Kalau boleh saya kasih kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu bahasa Indonesianya gotong royong begitu loh. Jadi sebagai tokoh yang non politik, Pak Bambang bisa melakukan yang namanya itu kolaborasi dengan semua pihak. Ini makro ya. Termasuk yang mempunyai pemikiran yang kritis kepada IKN. Jadi selain membangun sesuai dengan target-target presiden, kedua beliau secara inklusif merangkul. Pak Jokowi orang kan merangkul kan, dirangkul saja ide-ide yang kritis itu pasti ada baiknya. Dan kan kerjanya paralel. Di sini mengerjakan secara fisik, nyata, pembangunan. Tapi di sini merangkul kelompok-kelompok yang sekarang itu mempunyai ide yang bagus, tapi dinilai berbeda. Nggak apa-apa. Dan saya kira ini tinggal digabungkan ini sehingga terbentuklah yang namanya pola kerja kolaborasi. Itu level makro. Level mikro, Pak Bambang udah bilang, kerjanya bukan fisik doang, tapi bagaimana membangun namanya kedekatan sosiokultural dengan masyarakat di daerah. Jadi bagaimana pendekatan sosiokultural diterapkan. Dan ini nggak mudah, karena masalah manusia itu masalah yang lebih berat ketimbang masalah fisik. Jadi kalau boleh disarankan, Pak Bambang selain menyiapkan tim arsitektur, tim fisik, ada satu tim yang timnya khusus berhubungan dengan kolaborasi. Kolaborasi di atas dengan para pemikir-pemikir yang mempunyai gagasan berbeda, yang kritis. Yang kedua adalah kolaborasi dengan masyarakat di daerah, karena tetap aja lah ada perbedaan. Dengan demikian yang terjadi penghalusan atau smoothness. Jadi berjalannya lebih lancar. Dan ini saya kira sangat bisa dilakukan asal pertama menyadari apa kekurangannya. Kekurangan pertama dari tim ini adalah yang namanya pemahaman tengah batas-batas di dalam koridor yang disiapkan. Misalnya pertama adalah batas waktu. 2 tahun itu sangat pendek loh. Kedua, batas yang namanya itu kesiapan finansial. Ketiga, batas-batas kesiapan untuk inklusi antar pemikir.
Yang keempat adalah batas-batas inklusi kemasyarakatan. Dan totalitasnya adalah bagaimana kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin menjadi bagian risiko eksekusi yang perlu dikomunikasikan. Karena gitu, begitu ketemu sebuah risiko, Pak Bambang perlu mengkomunikasikan dengan Pak Jokowi. Karena kita tahu lah, Pak Jokowi bukan tipe ABS lah. Jadi Pak Bambang juga pernah ABS, pasti beliau menyampaikan apa adanya. Dan dengan demikian proses kesannya lebih produktif, lebih objektif, dan saya kira dengan segala kekurangannya kita harapkan lah ini. Tapi lihat Pak Bambang, saya kira beliau bisa mengerjakan asal beliau tahu ini adalah tadi kan Pak Irfan bilang kan ini kan bukan Superman ya Pak ya, super team ya. Super team. Pak Bambang harus mau membangun super team. Bikinlah tim, dan timnya itu kalau bisa jangan tim yang sekelompok aja, tapi multi. Dengan demikian proses ini terjadi dengan baik, dan ibu kota negara bukan lagi milik pemerintah, tapi milik semua bangsa. Jadi prosesnya panjang berat. Lo memang bikin ibu kota nggak gampang. Jadi kita harus kerja keras, termasuk merangkul. Begitu Pak. Terima kasih. Baik. Dari analisa Anda atau mungkin pendapat Anda, opini Anda, target Presiden memindahkan Istana Negara di Agustus 2024 ini bisa terwujud atau tidak kalau begitu Pak Rian? Di atas kertas ya, karena ini pertama ya, kalau kita bicara masalah pembangunan fisik sangat bisa dipercepat. Sorry to say, yang namanya masalah teknis itu selalu bisa diselesaikan. Yang biasanya jadi problem masalah non teknis, misalnya bagaimana kolaborasi dengan local community, merangkul mereka punya perpikiran kritis. Nah, saya sih yakin, tadi kan Pak Irfan mengatakan bahwa ini nanti dengan adanya Pak Bambang bisa dibuktikan bahwa gagasan ini bukan cuma gagasan kosong, gitu kan ya Pak Irfan ya? Nah, kalau gagasan terbukti secara nyata, orang akan melihat dan ini sebagai kebaikan. Nah, tantangan jadi kalau gitu, apakah ini bisa dilaksanakan? Kalau menurut saya sih bisa. Agustus 2024 bisa upacara bendera di sana. Tapi lagi-lagi harus diberikan batas-batas. Sampai di mana pencapaiannya, supaya masyarakat tidak merasa, loh kok nggak seperti itu. Karena kita punya masyarakat juga seringkali harapannya berlebihan. Jadi kita kasih senyatanya lah kira-kira. Supaya apa? Masyarakat nggak overhook. Kalau harapannya berlebihan nanti mereka menjadi kecewa. Padahal bukan itu targetnya. Jadi yang ketiga, apa yang perlu adalah komunikasi kebijakan ini. Ingat, kasus di Waduk Bener kemarin, problemnya adalah komunikasi kebijakan tidak baik, tidak optimal. Nah ini ketiga kalau gitu. Timnya Pak Bambang harus punya komunikator kebijakan yang kuat untuk mengkomunikasikan kepada publik, bukan untuk maaf ya. Saya nggak dibilang bluffing, tapi betul-betul mengkomunikasikan, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat bersama-sama bangun ibu kota. Gitu Pak. Baik, terakhir menutup diskusi kali ini, Pak Irfan, Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita sudah dilantik. Yang kemudian menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana frase transisi dari ibu kota negara Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Singkat saja Pak Irfan. Ya, tentu kita sudah ketahui bersama dalam Undang-Undang Nomor 3 tentang IKN itu ya, ada 5 tahap proses pemindahan dengan target jangka panjang itu sampai dengan 2045. Tahap awal itu tahun ini 2022 sampai dengan tahun 2024 gitu. Nah, nanti ditindaklanjuti dengan tahap keduanya gitu. Nah, di tahap kedua pertama ini tentu harus tadi itu harus sudah dijawab dengan adanya pembangunan yang konkret. Nah, perpindahan sekarang kan undang-undangnya sudah ada. Pasir Penajam sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara baru ya, Nusantara. Nah, nanti mungkin proses politiknya perpindahan secara resmi dari DKI ke Pasir Penajam, ibu kota Nusantara itu tentu ketika misalnya istana sudah terbentuk di IKN, ibu kota Nusantara di Pasir Penajam, tentu proses politiknya perpindahan itu akan ditentukan dan itu juga akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan DPR. Bagaimana menyatakan secara deklar ibu kota Republik Indonesia itu sekarang berada di Pasir Penajam, ibu kota Nusantara. Nah, ini memang nanti akan dibicarakan di kemudian hari. Paling tidak sekarang ini adalah di masa 2 tahun ini, ya, keinginan Presiden dan harapan kita semua adalah membuktikan
itu semua bisa terjadi. Baik. Gitu. Jadi Baik. paling tidak ada pembangunan 30% lah ya Pak Rian ya. Apakah Baik. mudah-mudahan istana Baik. dan perangkat-perangkatnya, infrastruktur yang lain, Baik. ya, kemudian yang terkait dengan perangkat kepresidenan itu sudah secara fisik Baik. ya, di Pasir Penajam itu. Baik, kita akan lihat sama-sama bagaimana kemudian proses yang berlangsung, apakah kemudian target yang diharapkan bisa terwujud dan berjalan dengan lancar. Pak Irfan dan juga Pak Rian, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Ketua Umum Partai Golkar dan